Halo, saya Giri dari Online D7. Pada video kali ini, saya pengen jawab satu pertanyaan nih. Jadi pertanyaannya adalah, intinya gini, banyak yang nanya, bisa bisnis, bisa investasi, tapi intinya adalah, saya pengen yang aman, saya nggak mau yang beresiko, saya nggak mau yang apa, maunya pokoknya bener-bener aman, terjamin gitu ya. Yang seperti apa bisnis yang terjamin aman, modalnya aman, utuh, nggak bisa habis, investasi apa yang sama gitu ya, yang nggak bisa habis, investasi yang aman. Sekarang gini, saya mau cerita sebuah pengalaman dulu waktu saya kuliah di Amerika, dulu antara tahun 2013 sampai tahun 2015, sekitar 2,5 tahun, ya 2,5 tahunan ya. Saya tinggal di Amerika. Waktu itu musim dingin itu kalau di tempat saya di Iowa, di negara bagian Iowa, itu musim dinginnya itu bisa sampai minus 20-30 derajat Celcius. Bayangin, minus 20, minus 30, oh itu dingin banget, dingin banget. Bahkan sampai danau pun itu beku. Danau itu beku, bayangin sedingin itu. Nah, waktu itu sih diajak oleh teman-teman saya untuk main ice skating. Tahu ya, main ice skating kayak sepatu roda tapi pakai besi dan kita mainnya di atas es. Jadi kalau di Jakarta tuh ada di Taman Anggrek misalnya itu ice skating gitu. Nah, cuman ini ice skatingnya itu di atas danau. Kalau biasanya kita ice skating kan di atas ring ya, ada ring esnya kayak gitu. Tapi ini di atas danau main ice skatingnya. Saya pertama kali main ice skating diajak di atas danau, wah kayak seru juga gitu, ya udah ayo kita main. Nah, sampai di sana saya baru tahu ternyata kalau danau membeku itu permukaannya nggak rata, men. Ternyata nggak rata. Jadi masih ada gelombang-gelombangnya gitulah. Nah, teman-teman saya, orang-orang Amerika, mereka udah jago banget main skating, wah enak banget kayak main sepatu roda, kayak main rollerblade gitu ya. Saya baru pertama kali berdiri aja itu susah banget, gemeteran, gerak dikit kayaknya karena esnya licin. Bayangin, esnya licin, diem itu susah, jadi gerak-gerak terus, dan itu licin, men. Itu tuh kayak, oh itu ngeri banget. Teman-teman saya main, wah muter-muter sambil ya seluncuran sana sini, seru banget. Saya jalan tuh ngeri banget. Jadi kayak kayak jalan kaki apa kakinya ngangkat napak-napak satu-satu. Oh, itu ngeri banget lah. Pelan-pelan, pelan-pelan coba jalan, aduh tapi ngeri, nggak berani, karena serem juga gitu. Dan itu kan kayak di atas itu kan di danau, jadi kalau kayak di film-film tiba-tiba ntar esnya jebol kan, kayak wah ngebayangin macam-macam, pokoknya serem banget itu. Nah, kemudian terjadilah satu hal yang paling saya takutin. Yang saya takutin apa? Saya takut jatuh, men. Takut jatuh. Nah, lalu kemudian saya jalan-jalan-jalan, saya coba-coba, akhirnya terjadilah yang paling saya takutin, yaitu saya jatuh. Jatuh, bener-bener kayak jatuh gimana sih kalau jatuh dari apa namanya, kita main sepatu roda jatuh gimana sih, jatuh aja jatuh kan. Nah, ketika saya jatuh, itu bener-bener kayak jadi pencerahan banget buat saya. Begitu saya jatuh, blek gitu ya. Ternyata saya dapat dapat pencerahan. Ternyata jatuh di ice skating itu enggak sakit. Jatuhnya ternyata nggak sakit. Bayangin, kita takut jatuh. Saya takut banget jatuh main ice skating di danau, dan ternyata jatuhnya nggak sakit, dan ternyata esnya solid banget, nggak jatuh, nggak apa-apa. Di sanalah saya berubah. Di sana saya langsung bangun, langsung main ice skatingnya lancar banget. Udah kayak jalan kaki biasa, udah kayak ngeng 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 ngeng, jalan biasa aja. Teman-teman saya kaget loh, deh kok tiba-tiba kamu jadi lancar, tadi kan kamu kan kayak scared to death gitu, kayak takut banget. Saya bilang tadi saya jatuh, dan karena saya jatuh dan saya nggak sakit, saya tahu jatuhnya nggak sakit, saya nggak takut lagi jatuh. Ketika saya nggak takut jatuh, oh enak banget mainnya, jadi malah jadi nggak jatuh beneran gitu loh. Nah, apa sih hubungan cerita saya ini dengan kita berinvestasi, kita berbisnis? Jadi gini, kadang-kadang kalau kita bisnis, bukan kadang-kadang sih, ini kayak banyak banget yang kejadian gini ya. Ketika kita mau bisnis, mau investasi, apa sih yang kita paling takutin? Kita paling takut adalah resiko. Resikonya adalah loss. Resikonya adalah modal yang kita tempatkan loss.
Itu resiko terburuk yang mungkin terjadi. Itu yang mungkin terburuk yang mungkin terjadi. Dan ketika kita tahu bahwa ternyata kalau loss itu tidak menakutkan, bahwa kalau kita udah mengalami loss, kita tahu misalnya gini, kita kita di sana investasinya benar-benar terukur ya. Jadi kita benar-benar tahu budget kita berapa, kita mau investasinya berapa, aset alokasinya bagaimana, semuanya udah diatur. Dan ketika terjadi loss, kita tahu betul, kita ngerasain betul, oh ternyata loss cuman kayak gini doang. Oh ternyata uangnya cuma hilang doang. Ya udah sih gitu doang, uang bisa dicari lagi. Itu bener-bener kayak membuka mindset banget, membuka pikiran banget. Tiba-tiba bisnis jadi nggak mengerikan lagi, tiba-tiba investasi jadi nggak mengerikan lagi karena ya udah sih gitu-gitu aja. Kita punya budget 10 juta, kita investasikan 1 juta misalnya. Contohlah di robot trading autopilot misalnya. Kita punya budget 10 juta, kita investasikan 1,5 juta, $100 misalnya. Dan misalnya nih anggap apes-apesnya loss, ya udah sih gitu loh. Jadi kayak kita, oh gini rasanya loss, ya udah gitu loh. Masih ada 8,5 juta lainnya yang di tempat lain masih bisa menghasilkan profit seperti itu. Jadi kalau kita udah ngerasain bener-bener resikonya seperti apa, sebenarnya bisnis itu nggak menakutkan. Sebenarnya investasi itu nggak menakutkan. Menakutkan karena pikiran kita aja. Kayak saya jatuh, saya bayangin, oh kalau jatuh bisa patah tulang. Saya ngebayangin kalau jatuh udah patah tulang, esnya jebol, tenggelam, mati kedinginan. Wah, udah ngeri banget, apa namanya, udah ngeri banget imajinasinya. Akhirnya malah nggak berani ngapa-ngapain. Tapi ketika take action beneran, jatuh beneran, ngerasain, oh jatuhnya nggak sakit, ya sudah hajar aja. Ya sudah hajar aja. Ya jalannya mainnya pelan-pelan, nggak usah yang namanya balapan, main ice skating, nggak usah namanya muter-muter sampai lompat, itu nggak usah. Namanya juga manajemen resiko. Sebagai pemula kita main biasa aja, keliling-keliling, muter-muter. Kalaupun jatuh ya udah sih, paling kecepatan cuma 3 kilometer per jam, 5 kilometer per jam. Kalau jatuh ya udah gitu aja, kepleset tuh selesai. It's okay. Sama Anda investasi juga kayak gitu. Anda pemula misalnya nih masih awal, ya jangan invest 200 juta dulu gitu loh. Jadi 1,5 juta dulu misalnya kalau mau coba robot trading autopilot, atau 1 juta dulu kalau mau coba di saham misalnya. Dan dengan cara seperti ini kita udah ngerasain resikonya seperti apa, ya udah investasi jadi enak banget, jadi menyenangkan banget kayak gitu. Jadi ini adalah sebuah tips bagi Anda kalau misalnya Anda ingin bisnis, ingin apa namanya, ingin investasi, nggak usah cari yang nggak ada resiko karena nggak mungkin ada. Kalau Anda bingung mau cari yang tanpa resiko, ya malah nggak bisnis, malah nggak mulai-mulai. Kayak gitu. Makanya mendingan mulai aja investasi, mulai aja bisnis, tapi modalnya kecil dulu kayak gitu. Modalnya kecil dulu. Ini bisnis pertama saya misalnya, Anda mau bisnis pertama kalinya, ya nggak usah bisnis tambang minyak, nggak usah bisnis kebun kelapa sawit. Bisnisnya kecil-kecil dulu aja kayak gitu. Misalnya nih affiliate marketing kayak gitu. Misalnya jadi reseller, dropshipping, affiliate apa ya? Reseller apa? Ya udah jadi reseller robot trading forex atau pilot aja. Kalau bingung cari produk nih, produknya saya kasih. Kayak gitu. Mau jadi reseller robot trading atau pilot bisa. Tinggal hubungin aja marketing kami, itu bisa, sangat gampang sekali. Kalau laku dapat komisi enak banget kayak gitu loh. Jadi investor bisa, jadi pebisnisnya juga bisa. Banyak banget peluang di luar sana selama Anda tidak membatasi diri Anda dengan embel-embel takut sama resiko. Jangan sampai bahasanya adalah, oh saya ingin manajemen resiko, carinya yang tanpa resiko. Itu bukan manajemen resiko, itu namanya mencari suatu hal yang mustahil yang nggak akan pernah ada. Seperti itu. Jadi pengalaman saya jatuh dari ice skating itu benar-benar kayak memberikan pencerahan bahwa oke, ini nggak serem-serem amat kok. Itu kayak gini-gini aja kok. Saya juga nggak patah tulang, nggak gimana-gimana. Ya udah, biasa aja. Investasi, bisnis juga sama. Selama kita bisa mulainya kecil dulu sesuai dengan budget dan kemampuan kita. Ketika resiko terjadi, kita nggak akan menderita, kita nggak akan jadi miskin secara finansial, kita nggak akan jadi gelandangan kok. Tetap gini-gini aja hidupnya. Dan menjadi lebih bijak dalam menentukan investasi berikutnya. Oke, jadi kalau Anda rasa video ini bermanfaat dan Anda ingin belajar lebih banyak lagi tentang bisnis, tentang investasi, tentang passive income, membuat peternakan uang, saya ingin undang ke dalam yang namanya free online mentoring dari Online D7. Ada videonya, ada linknya di bawah ini, ada linknya. Anda tinggal klik aja linknya, Anda bisa ikutan dengan free online mentoring Online D7. Tinggal masukkan data diri, nanti materi-materinya akan kami kirimkan lewat
online lewat email Anda. Jadi Anda bisa belajar terus bagaimana caranya meningkatkan skill Anda, bisnis Anda, investasi Anda, sehingga Anda bisa membangun peternakan uang, passive income, sehingga mencapai financial freedom. Sekali lagi, caranya gampang banget. Ada di bawah linknya. Anda tinggal klik aja di free online mentoring. Isi data diri, Anda udah langsung bergabung dengan free online mentoring dari Online D7. Kalau Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa Anda like videonya, subscribe channel D7 TV, hidupkan notifikasi Anda, dan ini penting banget, share video ini kepada teman-teman Anda, sehingga Anda berbagi manfaat dari video ini. Karena saya yakin banget, banyak yang mendapat manfaatnya, dan Anda sudah mendapat manfaatnya secara gratis. Anda dapat manfaatnya gratis, nah makanya saya minta untuk share video ini ke teman-teman Anda. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.